sebuah wujud keajaiban alam. Tanah subur, hamparan lumbung pangan. Di sisi sumber air yang membentang luas. Menjadi rumah bagi puluhan generasi. Yang mewarisi keramahan dan keunikan budaya tanah ini.
Pulau Sumatera merupakan pulau besar yang letaknya di ujung barat Indonesia dan merupakan pulau terbesar kedua di Indonesia setelah Pulau Kalimantan. Selain pulau terbesar kedua di Indonesia, Sumatera juga merupakan pulau terbesar keenam di dunia dengan luas sekitar 473.481 km persegi. Wilayah Sumatera dibagi menjadi 10 provinsi, antara lain Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sejarah Pulau Sumatera. Nama Sumatera berawal dari keberadaan kerajaan Samudra yang terletak di pesisir timur Aceh, yang diawali kedatangan seorang petualang asal Maroko, yaitu Ibnu Battuta pada tahun 1345. Ibnu Battuta bercerita dalam kitab Rihlah ila al-Marsyid dalam pengembaraan ke timur. Dia melafalkan kata Samudra menjadi Samatera dan kemudian menjadi Sumatera. Dan selanjutnya Sumatera tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis. Dan seorang musafir dari Cina yang bernama Ising yang bertahun-tahun menetap di Sriwijaya, Palembang yang sekarang pada abad ke-7, menyebut Sumatera dengan nama Cincou yang berarti negeri emas. Nama asli Sumatera sebagaimana terdapat dalam sumber-sumber sejarah dan cerita-cerita rakyat adalah Pulau Emas. Istilah tersebut disebutkan oleh cerita rakyat Minangkabau, yaitu Pulau Ameh atau Pulau Emas. Sumatera mempunyai suku yang cukup beragam. Secara umum, Pulau Sumatera didiami oleh suku Melayu, yang terbagi ke dalam beberapa suku. Suku-suku besar ialah Aceh, Batak, Melayu, Minangkabau, Basema, suku Rejang, Ogan, Komering, dan Lampung. Di wilayah pesisir timur Sumatera dan di beberapa kota-kota besar seperti Medan, Batam, Palembang, Pekanbaru, dan Bandar Lampung banyak bermukim etnis Tionghoa. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Perkenalkan, nama kakak adalah kakak David. Nah, kakak biasa melayani di Kega MTHS Abalov Timur. Nah, tahu nggak adik-adik, Kega hari ini temanya spesial banget. Kenapa adik-adik? Karena hari ini adalah hari kemerdekaan. Nah, kita dalam bulan kemerdekaan Indonesia. Tapi sebelum kita mau memulai memuji Tuhan dan beribadah, kita berdoa dulu ya. Adik-adik yang di rumah, kita berdoa. Yuk, jangan bohong. Yuk, kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beribadah pagi hari ini untuk memuji Tuhan. Walaupun kami di rumah aja, kami tetap bersyukur ya Tuhan. Berkati ibadah kami penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kega Warrior, let's go. Nah, adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan dengan tarian tortor. Ya, adik-adik, Indonesia terdiri dari ribuan suku bangsa. Tapi sekarang kita mau memuji Tuhan dengan tarian tortor. Caranya gimana? Ikutin kakak ya. Nah, tangannya bisa begini, ya, atau begini. Seru ya adik-adik ya. Indonesia luar biasa ya. Yuk, mari kita memuji Tuhan dengan tarian tortor. Siap-siap adik-adik. Yuk, biarlah segala suku bangsa memuji Tuhan dengan irama suku Batak. Kita mau memuji Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir
Dalam journey kali ini saya akan mengajak Anda ke sebuah lokasi wisata yang juga wujud keajaiban alam. Salah satu kawasan strategis wisata nasional, danau vulkanik terluas di dunia, Geopark Caldera Toba. Untuk menuju Danau Toba dari Jakarta, saya menempuh perjalanan udara menuju ke bandara terdekat Danau Toba. Bandara Internasional Silangit di Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Nah, tak lama kapal wisata pun bersandar di depan resort. Saya dan wisatawan lain segera naik untuk berlayar. Dari kapal, kemegahan Danau Toba semakin terasa, dengan pemandangan berbagai macam resort dan terpaan angin yang semakin kencang terasa. Kapal wisata dengan desain khas rumah Batak, lengkap dengan 2 patung si gali-gali ini, dikelola oleh pemerintah Kabupaten Samosir untuk menarik wisatawan, terutama turis mancanegara. Bagi wisatawan yang ingin menyewa, kapal ini bertarif 1 juta di jam pertama dan 500.000 di jam berikutnya. Biaya yang sangat sepadan dengan pemandangan dan suasana yang tak ada duanya di dunia. Setengah jam berlayar, tibalah kami di Huta Sialagan. Huta artinya adalah kampung. Nah, disinilah kampung dari keluarga Raja Sialagan. Oke, Gabriel, let's go! Halo, selamat pagi adik-adik semua. Dengan Kak Felix hari ini, tetap semangat ya. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan dalam pelindungan-Mu Tuhan. Kau Allah yang menjaga mereka Tuhan, biar mereka tetap semangat. Mereka tetap semangat mau ibadah online. Mereka mau beribadah Tuhan, mendekatkan diri mereka Tuhan kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh belajar di masa muda mereka, di masa kecil mereka Tuhan, agar mereka Tuhan boleh terus bertumbuh, mereka boleh terus berkembang di dalam Engkau. Biarlah iman mereka Tuhan semakin hari semakin ditumbuhkan, semakin hari semakin besar di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pada saat mereka belajar di masa muda mereka Tuhan, mereka boleh terus Tuhan mengembang ke kiri dan ke kanan Tuhan. Mereka boleh menjadi dampak Tuhan dimanapun Engkau Allah menempatkan mereka Tuhan. Mereka boleh terus naik Tuhan, menjadi alat-alat dan bejana-Mu yang indah Tuhan. Janji-Mu ya dan amin untuk anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah Tuhan. Kami serahkan Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik semua tetap semangat ya walaupun kita ibadah online. Karena apa? Tuhan itu selalu menepati janjinya. Tuhan itu selalu melakukan apa yang sudah Dia ucapkan, apa yang sudah Dia janjikan kepada kita. Nanti kita lihat presentasi dari mengenai Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah seorang tokoh di dalam Alkitab yang menurut kakak dia sangat berpengaruh. Dia adalah bapa dari segala bangsa. Karena ketaatan bapak satu ini, Tuhan berjanji kepada dia, walaupun manusia terlihat mustahil, nggak mungkin, tidak mungkin, nggak mungkin terjadi, tapi janji Tuhan pasti tergenapi. Kakak mau buat adik-adik semua juga belajar. Pada saat kita berjanji, pada saat kita membuat janji, lakukanlah dengan yang terbaik. Seperti Tuhan juga, pada saat Dia berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Yuk kita lihat presentasi berikut ini. Allah menepati janji kepada Abraham. Bapak Abraham tinggal di sebuah kota bernama Ur Kasdim. Suatu hari Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham untuk pergi meninggalkan kotanya, menuju sebuah tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan. Tuhan pun berjanji akan membuat Bapak Abraham menjadi bangsa yang besar dan menjadi berkat. Maka Bapak Abraham dengan Mama Sarah dan keponakannya Lot, mereka pergi ke tempat yang Tuhan minta, ke tempat yang Tuhan mau mereka tinggal. Dan suatu malam tiba-tiba Abraham berdoa kepada Tuhan. Dia berlutut, bersungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tapi apa ya yang sedang didoakan
Abraham? Oh, rupanya Bapak Abraham sedang berdoa untuk mendapatkan seorang anak. Bapak Abraham dan istrinya Ibu Sarah belum juga mempunyai seorang anak hingga saat ini. Padahal Tuhan sudah berjanji akan memberikan negeri yang berlimpah madu dan susu kepada keturunan Abraham hingga kepada anak-anak Abraham kelak. Tapi mana ya janji Tuhan itu? Tidak terlihat. Sampai hari ini mereka tidak punya anak. Apakah janji Tuhan tidak tergenapi ya ke dalam hidup Abraham? Wah, ternyata Tuhan berjanji dan berkata kepada Abraham, lihatlah bintang-bintang di langit dan pasir di udara, pasir di laut. Segitu banyaklah keturunan kamu. Dan itulah janji Tuhan kepada Bapak Abraham. Dia akan menjadi banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dan Bapak Abraham sujud berdoa dan bersyukur, dan dia percaya untuk tetap menantikan janji Tuhan. Dia bersama Mama Sarah tetap berdoa dan tetap berharap kepada Tuhan kalau janji Tuhan itu pasti akan tergenapi. Setelah bertahun-tahun lamanya, Abraham dan Ibu Sarah sudah semakin tua. Namun yang dijanjikan Tuhan belum juga ada. Dia belum juga lahir. Tapi apakah mereka menyerah? Mereka tidak menyerah loh. Mereka tetap percaya kalau Tuhan adalah Allah yang baik dan akan menggenapi janjinya. Nah, suatu hari Tuhan mengirimkan beberapa orang dan menemui Bapak Abraham ke dalam tendanya, dan dia bilang kalau nanti Tuhan akan memberikan kamu seorang anak untuk kamu dan Sarah. Aduh, tapi ya Abraham, tapi kan aku sudah tua. Apakah aku mungkin ya punya seorang anak? Ibu Sarah menjadi tertawa. Ini bercanda kali ya. Aku kan sudah tua, bagaimana mungkin aku bisa mengandung? Abraham sudah berumur 100 tahun dan saya umur 90 tahun. Di dalam sejarah dunia tidak ada orang bisa lahir di umur seperti itu. Dan akhirnya dia tertawa, Ibu Sarah tertawa. Dan ternyata firman itu tergenapi. Pada saat orang-orang itu pergi dan dia melihat Ibu Sarah tertawa, dia bilang, ya, anak kamu akan dinamakan Ishak. Dan ternyata janji Tuhan benar-benar tergenapi. Sampai akhirnya mereka Sarah melahirkan seorang anak yang sangat dikasihinya. Jadi kakak percaya kalau adik-adik semua yang menantikan janji Tuhan pasti tergenapi seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, gimana adik-adik? Ya kan, Tuhan itu selalu menepati janjinya kan buat orang-orang yang percaya kepada Dia kan. Pada saat nanti adik-adik mau melakukannya dengan tepat janji, mau belajar untuk bisa seperti apa yang Tuhan genapi di dalam kehidupan kita, lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Kakak percaya janji Tuhan itu iya dan amin. Memang saat kondisi seperti ini kita lihat, aduh sulit ya, perekonomian sulit, kesehatan sulit, ada teman-teman kita yang sakit. Tapi percaya, Tuhan itu tidak pernah lepas dari kita. Dia selalu menepati janjinya. Pada saat Tuhan taruh hati yang benar kepada kita, Tuhan pasti menggenapinya. Jadi buat adik-adik tetap semangat berdoa. Apapun kondisi kalian saat ini, dimanapun kalian, Tuhan akan menepati janjinya. Jadi tetap semangat adik-adik. Dan jangan lupa, Tuhan itu adalah Tuhan yang berjanji. Dia akan memberkati kita. Dan kita akan terus naik dan bukan turun. Yang paling penting saat ini buat kita adalah kita belajar menunggu janji Tuhan agar tergenapi. Apapun itu, janji Tuhan pasti tergenapi dalam hidup kita. Yuk, mari kita berdoa buat adik semua.
Tuhan, hari ini Tuhan kami sudah selesai Tuhan. Biarlah Tuhan Kau Allah yang beracara Tuhan buat adik-adik di sini Tuhan. Hamba-Mu Tuhan tidak tahu Tuhan apa yang sedang mereka alami Tuhan. Tapi setiap pergumulan Tuhan, hamba-Mu Tuhan merasakan ya Tuhan. Buat anak-anak, buat adik-adik semua Tuhan. Kalau mereka belajar online Tuhan, mereka tidak bisa keluar rumah Tuhan. Mereka rindu Tuhan untuk berkumpul bersama keluarga yang lain. Mereka rindu untuk berkumpul dengan teman-teman di sekolahnya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, segala sesuatunya Tuhan akan Kau genapi Tuhan. Sekarang terlihat mustahil Tuhan, sekarang terlihat tidak ada jalan Tuhan, segala sesuatu seperti tertutupi Tuhan. Tapi Engkau Allah Tuhan yang menggenapi segala sesuatunya tepat pada waktunya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan pikiran kami Tuhan. Tetapi semuanya itu Tuhan ada daripada-Mu Tuhan. Dan Engkau memberikannya Tuhan. Janji-Mu Tuhan kepada adik-adik, kepada anak-Mu Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan. Kami serahkan Tuhan anak-anak Kega, adik-adik Kega hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar mereka terus menantikan janji Engkau, mereka terus berdoa Tuhan, dan terus berharap kepada Engkau Tuhan. Walaupun mereka tidak melihat pengharapan itu di depan mata mereka Tuhan. Kau tutup bungkus Tuhan adik-adik-Mu Tuhan, Kau tutup bungkus Tuhan setiap Halo adik-adik Kega, ketemu lagi sama kakak William. Nah, semoga adik-adik semua sehat selalu ya. Nah adik-adik, tadi kan adik-adik sudah nonton ya satu tayangan video tentang satu daerah di Indonesia. Nah adik-adik, kita tampilkan satu video supaya adik-adik semakin tahu daerah-daerah di Indonesia dan juga semakin cinta akan budaya Indonesia adik-adik ya. Nah, jadi sekarang kakak mau bawain kuisnya adik-adik ya. Nanti adik-adik boleh jawab dan kirimkan jawabannya ke kakak kelas masing-masing. Supaya poinnya adik-adik bertambah ya. Dan bisa berbelanja di Kegamart. Yeay. Nah adik-adik, sekarang kita mulai saja kuisnya ya. Ke pertanyaan pertama. Nah sekarang kakak mulai dari kelas kecil dan kelas balita dulu ya. Nanti baru 5 soal selanjutnya kelas besar. Pertanyaan pertama, apakah ibu kota di Sumatera Utara? Ayo, apa ya kira-kira? Nah, boleh dijawab ya adik-adik ya. Pertanyaan kedua, apa nama danau terbesar di Provinsi Sumatera Utara? Nah, apa tuh nama danau terbesar di Provinsi Sumatera adik-adik ya. Lanjut saja ke nomor ketiga. Apa nama rumah adat Batak Toba? Wah, rumah apa ya namanya ya? Kira-kira? Wah. Lanjut lagi adik-adik. Nomor 4. Apa nama pakaian adat Batak Toba ya? Nah, pakaian ya, seperti yang kakak pakai gini ya. Kira-kira apa namanya pakaian adat Batak Toba ya namanya. Nah adik-adik lanjut nomor 5. Nomor terakhir ya buat kelas kecil dan kelas balita. Bika Ambon berasal dari daerah. Nah, dari daerah mana ya kira-kira ya? Nah betul sekali adik-adik ya. Langsung saja dijawab. Oke adik-adik, pertanyaan kelas ke balita dan kelas kecil sudah selesai. Kita lanjut ke pertanyaan kelas besar. Siap-siap ya kelas besar karena pertanyaannya pasti akan lebih sulit dong pastinya ya. Tapi kakak percaya kalian pasti pintar-pintar untuk menjawab ya. Pertanyaan pertama, apa nama tempat replika pagoda di Kabupaten Karo? Ayo, kalau kalian nonton videonya pasti kalian tahu lah pastinya ya. Nah, lanjut ke nomor kedua. Apa nama rumah adat Batak Toba? Ayo, apa ya kira-kira rumahnya namanya? Gak rumah doang, tapi ada namanya rumah nih. Nah, adik-adik ya. Langsung saja kita nomor 3. Apa nama danau vulkanik terbesar di dunia? Waduh, makin susah aja nih kak. Apalagi danau vulkanik kak. Nah adik-adik, pasti adik-adik tahu lah ya.
Nah, kakak percaya kan pasti sudah belajar ya kalau sudah kelas besar ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Apa nama air terjun paling megah di Kabupaten Karo adik-adik ya? Waduh, apa nih? Kan air terjun banyak kak. Nah, ini air terjunnya yang paling tinggi dan megah ya di Kabupaten Karo. Kira-kira apa ya? Langsung saja dijawab ya adik-adik ya. Nah, ini dia pertanyaan kelima, pertanyaan terakhir ya buat kelas besar. Medan merupakan ibu kota dari... Nah, adik-adik ya. Nah, itu mah gampang ya adik-adik. Pasti kelas besar ini jawabnya langsung 100 semua ya. Nah, oke adik-adik. Sekian dulu dari kakak. Selamat menjawab ya kuisnya. Semoga kalian dapat poin yang banyak. Dadah. Sekali saat saya datang, para penari dan pemain musik memainkan lagu selamat datang untuk para tamu. Dengan musik khas Batak yang menghentak, membuat siapapun yang menonton bersemangat dan menikmatinya. Kegiatan menenun para inang-inang di Utaraja ini dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 1 siang. Lalu mereka akan beristirahat dan baru melanjutkan kembali menenun saat sore tiba sekitar pukul 4. Jadi bagi travelers yang akan ke sini dicatat ya jadwalnya. Halo Opung, boleh nanya-nanya ya? Ini kain ulas apa namanya? Ini ulus karo namanya. Ulas karo sama ulas Batak itu sama Kak? Enggak, lain tuh. Lain, apa bedanya? Kalau bedanya, kalau ulus Batak ngerjainnya pun lama, nggak bisa sebentar. Kalau ini agak lumayan, bisa karena benangnya ini bisa kita bilik langsung punya ngubah pakai cat. Oh, Jadi kalau ulus Batak ini harus kita bikin alami. alami. Kalau ini bisa pakai cat ya? Iya, bisa. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, dana misi, dan dana gedung dapat memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar berikut ini.